Pada ummi dan ayah-ayah yang dirahmati Allah, katanya udip bak zamannya nya bagaikan urang yang udip dalam keadaan yang serba ujian dan tantangan yang luar biasa. Katanya orangnya berada di sebuah zaman yang mana dalam zamannya kalau diprediksi oleh Rasulullah jauh-jauh belah abad yang kau lihat, bahawa zamannya adalah zaman yang di mana umat Islam sangat rentan mempergadaikan akidah dan keimanannya. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Umamah, Rasulullah nepegah satakunu fitanon, selagi akan datang fitnah. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika pagi seorang masih beriman, tapi ketika sore dalam keadaan kafir. Artinya rentang waktu antara pagi dan sore sangat dekat. Begitu mudah orang memperjualkan keimanan. Tapi Rasulullah nepegat pengecualian, illa man ahyahul bil ilmi, kecuali orang yang Allah hidupkan orang tersebut dengan ilmu. Jadi akan terjadi fitnah. Fitnah nanti boleh apapun yang menjadi penyebab tanya berdosa yang akan fitnah. Atau dalam masa lain ujian, mana ujian pumantang yang gebili Allah, je ke ujian bagi katanya puku sanggup tak pertahankan iman, pu sanggup tak sabar atau taat atau hansang sanggupnya kun fitnah. Di zaman fitnahnya zaman yang letat-tat timbul hal-hal yang menjadi ujian dan cobaan bagi katanya dalam rangka melihat keteguhan iman tanya. Jadi fitnah yang diprediksi diperkira oleh Rasulullah belah abad yang kau lihat kata terjadi orang. Maka Rasul ni kecuali yang hana timbul fitnah orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Artinya ilmu adalah benteng untuk menyelamatkan kitanya dalam zaman fitnah. Ilmu dayah yang laginya benteng untuk menyelamatkan kitanya dalam zaman fitnah. Maka dalam ayat yang Tuhan baca buno, bi fadlillah wa bi rahmatih, fadlillah bermakna ilmu, rahmatih bermakna kelahiran Nabi, nya dua hal yang sangat punya keterkaitan. Bahkan punya keterkaitan karena ilmu adalah warisan Rasulullah. Allah ni ajak tanya merasa gembira dan senang karena ilmu dan karena kelahiran baginda Nabi. Yang mana ilmu menjadi warisan daripada Nabi. Jadi dengan keberadaan dayah yang laginya rupanya adalah benteng untuk menyelamatkan manusia daripada fitnah. Di samping juga menjadi tempat untuk menyimpan warisan Rasulullah. Bahkan perlu ilmu, yang ilmu merupakan warisan Rasulullah. Karena ilmunya adalah ciri khas manusia. Anda ilmu ciri khas manusia. Gepegat perumpamaan Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Seandainya manusianya mengandalkan diri dengan kekuatan membawa barang, kuat tanya tak mengangkut barang, ia tanya akan terkalahkan dengan makhluk Allah yang lain yang bernama unta. Unta gepegah dalam kitab sanggup dime barang 500 kilo dengan menempuh perjalanan 50 kilo. 100 kilo yang gehon tengah ton. Mana manusia yang ebet barang mengton nanti tengah ton? Hana paling 3 katanya tagulam pada 50 kilo. 50 kilo gehon pada tagulam dari tengah belang kena jalan bina jalan ngampungnya habis 3. Nyampi nafah cara payah pakai oksigen. Tapi unta gulam barang dengan berat 500 kilo atau setengah ton menempuh perjalanan 50 kilometer. Artinya manusia bila mengandalkan kekuatan membawa barang, dia akan terkalahkan dengan makhluk Allah yang lain yang bernama unta. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan, seandainya manusia mengandalkan keberanian, berhad tanya, juga akan terkalahkan dengan makhluk Allah yang lain yang namanya singa ataupun harimau.
Sebab beha-beha manusia nak semikir. Punya beha rimung dan singa je hanya semikir. Anak aturi pada-pada bijak. Anak aturi yang tungku, anak aturi yang urang jahil, anak aturi yang urang taat, anak aturi urang basek. Atai ke hadapan belum dengar duit pening saja. Tapi beha manusia nak semikir dah. Nak semikir yang depoh gop tengok pinana di rumah, ge urang yang nak semikir. Di beha manusia tapi mentang talu dengan beha binatang yang namanya harimau ataupun singa. Kemudian mengandalkan dari sisi makan. Manusia yang mengandalkan dari sisi makan terkalahkan dengan lembu. Lemau nan tudum itu majuh tiurah. Tergantung bobot tubuh. Punya lemau yang bobot tubuh ji 200 kilo, nya butuh rumput atau naliung tiurah 20 kilo. Kira-kira manusia ana yang berjebu 20 kilo tiurah. Ana kan? Ana manusia yang berjebu tiurah 20 kilo. Paling 3 punya tiurah na berjebu 5 ngga dah kun tiap piring 3 kilo, 5 kilo aja baru. Manjarung urang berjebu tiurah 5 ngga rata lega. Tang ada nak dah pegah makanan dah berjebu tengok kasih mi, kasih dempu-dempu, kerupuk kasih. Tang punya nak dia dah 8 kilo atau 10 kilo. Mentang dalu dengan lemau. Oh tak andalkan dari segi besar postur tubuh. Manusia terkalahkan dengan gajah. Nama makhluk Allah lain yang lebih raya tubuh ketimbang manusia. Sampai Imam Ghazali kepegat analogi yang perbandingan dengan ticim. Manusia mengandalkan kahwin. Dalam bahasa kita kenjima atau kahwin. Tengok talu dengan ticim. Ticim tulu kan bahasa burung pipit. Burung pipit atau tulu usia kahwin ni 7 bulan. Yang jenis cek dalam buku atau buat Google usia kahwin burung pipit 7 bulan. Manusia anak yang kahwin 7 bulan? Anak kan 7 tahun anak yang kahwin bila 7 bulan. Berarti putra cik lebih dari manusia. Terus bangun kahwin dalung dulu. Rak makanan dalung lemau, rak me barang dalung unta, rak beha dalung rimung, rak raya tubuh dalung gajah, rak kahwin dalung dulu. Putra yang lebih dari lebih manusia karena ilmu malah kepegah langit tak ihya walidzalika khuliqa. Karena ilmu manusia diciptakan oleh Allah. Maka karena ilmu manusianya lebih, artinya ilmu adalah karakter asli manusia. Jati diri manusia adalah ilmu. Maka lembaga dayah yang laginya rupa adalah lembaga untuk memanusiakan manusia. Untuk dapat hedra bak manusia, maka itu pun bawa droi manusia yang kira dayah. Nyana orang dayang puatra dayahnya. Dayahnya untuk dapat turi urang bak droi bawa ji manusia yang kian fungsi dayah. Jadi ilmunya adalah sesuatu yang mulia yang menjadi warisan Rasulullah yang atanya menjadi salah satu faktor untuk supaya katanya mampu tak ikuti Rasulullah karena tanpa ilmu hantaturi tatah yang menjadi sunnah Rasul tanpa tak ikuti Rasulullah katanya tidak akan mencapai mahabbah cinta kepada Rasulullah. Dengan tanpa ada cinta kepada Rasulullah, katanya tidak akan dipersatukan oleh Allah dalam surga bersama Rasulullah. Karena rentetannya nak kaitan mendung.